Yes, kita bertemu kembali di video pembelajaran materi kelas 10 KD 3.2.4 dengan judul Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari simak dan ikuti video pembelajaran ini. Tetap semangat. Ciao. Pengertian pertahanan negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 adalah usaha pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI atau Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga harus bertanggung jawab dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta keutuhan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan dapat mewujudkan kemerdekaannya tanpa perjuangan mereka dalam memperjuangkan pertahanan kemerdekaannya. Seperti yang kita ketahui, banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaannya dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar daripada pertahanan dan keamanan negara, khususnya bab 12 pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Adapun bentuk-bentuk usaha pertahanan negara. Yang pertama, dengan melakukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan yang keempat, pengabdian secara profesi. Fungsi pertahanan keamanan negara, yaitu untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan dan pertahanan. Adapun sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang pertama melibatkan
yaitu seluruh warga negara, seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya nasional lainnya. Yang kedua, dipersiapkan secara dini. Yang ketiga, dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan ketahanan nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan. Ada 3. Yang pertama, mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan yang dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara. 2. Mengembangkan nilai, sikap dan perilaku cinta damai, cinta kemerdekaan, kedaulatan pada seluruh kekuatan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, melakukan pembangunan kekuatan kemampuan pertahanan dan keamanan yang bermanfaat, menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan untuk kesinambungan, pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman terhadap pertahanan keamanan di Indonesia. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman non-militer tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat, seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman ini bisa datang dari dalam negeri, yaitu contohnya pemberontakan bersenjata, perang saudara, konflik horizontal, sabotase dari dalam negeri, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Yang kedua, ancaman dari luar negeri, ada agresi, invasi, blokade, bombardemen, pelanggaran wilayah, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Ancaman di bidang militer adalah ancaman yang datang dari luar negeri dan dari dalam negeri. Sedangkan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara maju di dunia. Negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melakukan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Badan Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepada negara berkembang. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ideologi adalah ide atau gagasan. Ancaman ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, kehidupan sosial di budaya di negara-negara berkembang perlu diperhatikan. Gejala perubahan yang terjadi terutama mengenai sebab-sebabnya. Yang kedua, banyak faktor yang memungkinkan menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun luar negeri. 3. Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Demikian materi pelajaran kita di pertemuan kali ini. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali. Ciao.